Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Nur Hasanah dengan nomor NPM 101204799 dari F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Adapun menurut pendapat para ahli, salah satunya William Aldick, yaitu komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Tujuan dalam komunikasi bisnis diantaranya 1. Memberikan informasi atau informing. 2. Melakukan persuasi atau persuading. 3. Melakukan kolaborasi atau collaborating. 4. Melakukan integrasi atau integratif dengan audiens. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi memiliki dua bentuk yang lazim yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam berkomunikasi. Dua bentuk ini yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa itu komunikasi verbal? Diambil dari kata dasar yaitu verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan satu kata atau lebih. Dalam dunia bisnis, bentuk komunikasi verbal ini digunakan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan struktur dan terorganisasi dengan baik dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau penerima pesan. Juga komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan bahasa, tanda, simbol, dan tubuh. Namun, simbol atau tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukisan atau deskripsi apa yang disampaikan. Namun komunikasi nonverbal ini hanya bisa dilakukan secara lisan, kecuali pada sandi Morse yang merupakan bahasa nonverbal, melainkan menggunakan metode tertulis. Selanjutnya ada perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, perorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan pesan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan tersebut realistis, waktu, tempatnya, dan dapat juga diterima. Selanjutnya ada penulisan dan revisi pesan bisnis. Agar pesan bisnis efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis umumnya terdiri atas 3 tahap sederhana, yaitu perencanaan pesan, 2. Penyusunan pesan, 3. Revisi pesan. Adapun revisi pesan bisnis yaitu revisi pesan. Pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Berbagai kegiatan pada tahap revisi pesan antara lain 1. Penyuntingan, 2. Penulisan ulang, 3. Memproduksi pesan, dan 4. Mencetak pesan. Selanjutnya ada perencanaan, perorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Sama seperti yang disebutkan oleh saya sebelumnya, perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, perorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi. Untuk pengorganisasian sendiri, pengorganisasian pesan ialah suatu kegiatan yang telah digunakan untuk dapat mengatur ide-ide dengan berurutan, logis, serta tidak bertele-tele. Untuk revisi pesan bisnis, sama halnya juga yang saya
sebutkan sebelumnya, yaitu pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Selanjutnya ada penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan, permintaan pesan rutin, dan positif menggunakan pendekatan langsung deduktif. Jadi ini tuh kalau pesan positif itu timbal balik kitanya tuh bersifat positif, seperti misalnya menyetujui pesan bisnis yang kita kirim, menyetujui kerjasama antara pengirim dan yang dikirimnya. Kedua, ada pesan negatif. Didefinisikan sebagai berita buruk yang disampaikan kepada rekan atau partner bisnis yang dapat menghasilkan respon netral, kecewa, marah, atau mempengaruhi emosi konsumen. Pesan negatif walaupun membawa berita buruk harus tetap disampaikan. Contohnya, seperti kita akan mengajak seseorang untuk bekerja sama. Misalnya kita bekerja sama dalam menjadi reseller sebuah produk. Tapi si reseller itu membalasnya dengan pesan negatif atau menolaknya karena mungkin dia sudah menjadi reseller produk lain, sehingga dia menolak untuk bekerja sama dengan yang perusahaan yang kita tawarkan. Ada juga pesan persuasif. Pesan persuasif adalah salah satu cara berkomunikasi dari pengirim pesan atau komunikan kepada penerima pesan atau komunikator, yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan supaya menyampaikan ide yang dapat mempengaruhi pola pikir, logika, dan emosional. Dan sebagai outputnya, komunikator melakukan sesuatu dengan sadar dan sengaja, baik melalui pesan verbal maupun non-verbal. Mungkin ini persuasif itu kan ajakan gitu. Jadi dia menerimanya dengan selalu berpikir dulu baru diterima. Sekian materi yang saya paparkan tadi, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak materi yang kurang dan kurang jelas menjelaskannya. Saya di sini masih belajar. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda jika Anda menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.